Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Sebuah fakta yang tak pernah luput dicatat dalam banyak kitab sejarah mazhab bahwa Imam Abu Hanifah adalah akar pangkal transmisi keilmuan hukum Islam fikih. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i termasuk orang pertama yang mengakui ini, dan hingga sekarang pandangan beliau terhadap Imam Abu Hanifah masih sangat terang. Adalah Syekh Muhammad Abu Zahra termasuk yang mengabadikan pengakuan Syafi'i tersebut dalam karya Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah. Beliau menulis, yang artinya suatu ketika Syafi'i pernah memuji Abu Hanifah. Ia berkata, transmisi keilmuan umat Islam dalam bidang fikih berinduk kepada Abu Hanifah. Fakta ini nyaris mustahil absen dari memori para santri dan kiai. Ini menjadi bukti bahwa pendiri mazhab Hanafi yang dikenal sebagai pimpinan kaum rasionalis itu bukan orang sembarangan. Ia tentu lahir dari keluarga yang tidak biasa di hadapan Allah, dan pasti pernah mengukir jejak perjuangan yang tak remeh, sehingga Allah terangi keluarga itu sepanjang masa, mengabadikannya dalam sejarah peradaban Islam dunia. Abu Hanifah yang bernama asli Nu'man bin Thabit bin Zuta adalah seorang ulama besar pendiri mazhab Hanafi. Ia termasuk imam mazhab kawakan di antara tiga mazhab muktabar lainnya, yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Beliau lahir di kota Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah, bertepatan pada tahun 699 Masehi, dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau tahun 767 Masehi. Mengutip Muhammad Ali Asy-Syaikh dalam Tarikh Fikih Al-Islami bahwa sang promotor golongan rasionalis ini namanya masuk dalam daftar tabi'it tabi'in, pengikut para tabi'in, generasi ketiga setelah Nabi. Sebab kabarnya ia hanya sempat semasa walaupun tak lama dengan 4 orang sahabat: Anas bin Malik yang tinggal di Basra, Abdullah bin Abi Auf di Kufah, Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi di Madinah, dan sahabat Abu Tufail Amir bin Wasilah di Mekkah. Tapi sayang tak satu pun pernah ditemuinya. Sedangkan dalam riwayat lain, kendati tergolong lemah, Abu Hanifah masuk dalam daftar tabi'in, santrinya para sahabat Nabi, karena menurut riwayat ini ia pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan satu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu darinya. Ditambah lagi pada tahun 96 Hijriah, Nu'man remaja pernah dibawa ayahnya menunaikan ibadah haji. Saat di Masjidil Haram, ia sempat bertemu dengan seorang sahabat bernama Abdullah bin Harith bin Juzu Az-Zabidi dan berhasil meriwayatkan satu hadis lagi. Tanah Kufah menjadi tempat tinggal terlama bagi Abu Hanifah. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana sebelum masuk ke dunia santri. Putra Nu'man ini adalah seorang wira swasta. Hari-harinya selalu di pasar, membantu sang ayah berjualan sutra. Saat di rumah, ia sibuk memikirkan bagaimana memproduksi kain-kain sutra pilihan. Karena itu, wajar dirinya dikenal sebagai ulama entrepreneur. Setelah sekian lama menjadi wira swasta, bahkan sampai menghabiskan separuh masa mudanya, Abu Hanifah pun akhirnya bertolak dari dunia pasar menuju dunia intelektual atas saran seorang ulama bernama Asy-Sya'bi. Wajar saja bila dia termasuk satu dari sekian ulama yang telat belajar. Namun hal itu bukan persoalan besar di mata Abu Hanifah. Berkat ketekunan dan kecerdasan yang dimilikinya, mampu mengalahkan orang-orang yang belajar jauh sebelum dirinya. Terkait kisah lengkap Imam Abu Hanifah tentang perpindahan dunianya dari tongkrongan pasar ke halaqah ilmiah akan dibahas di video kali ini. Namun sebelum video ini dilanjutkan, mari bangun channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami.
Setelah memutuskan untuk mengikuti saran Imam Asy-Sya'bi, meninggalkan hiruk pikuk dunia perdagangan dan mencurahkan lebih banyak simpati kepada para ulama, santri baru itu sudah mulai jarang tampak di pasar. Ia mulai menjauh dari kebisingan di tempat itu, walaupun sesekali juga menyempatkan diri menyambangi para pelanggan setia dan teman-temannya di sana. Tetapi itu bisa dihitung jari. Dalam sepekan mungkin sekali atau bahkan tidak sama sekali. Kesehariannya sibuk dengan mengaji, menghadiri halaqah demi halaqah para ulama di Kufah. Di antara para ulama tempat simpuh Abu Hanifah mengambil hadis adalah Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Nafi mantan budaknya Ibnu Umar, Imam Qatadah, dan Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Tempat mulazamah terlama selama 18 tahun. Dari Syekh Hamad ini pula ia belajar fikih secara mendalam dengan transmisi keilmuan yang sampai pada Rasulullah, sebab gurunya itu merupakan murid dari Ibrahim An-Nakhi dan Asy-Sya'labi, yang mana keduanya adalah santri tiga ulama besar Imam Al-Ghazali, Al-Qamah bin Qais, dan Masruq bin Ajda. Mereka semua belajar fikih kepada Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, gerbang keilmuan baginda Nabi. Suatu ketika Jubarah bin Al-Mughallis bercerita tentang dirinya yang pernah mendengar Qais bin Rabi memuji Abu Hanifah. Qais berkata yang artinya, Abu Hanifah adalah seorang amat wara' dan benar-benar taat beragama. Ia juga gemar menebar kebaikan kepada sesama. Sebenarnya ada banyak pengakuan serupa terkait kewaraan Imam Nu'man bin Tsabit. Pengakuan itu juga muncul dari orang-orang elit sekelas Imam Syafi'i, Imam Malik, dan seterusnya. Belum lagi pengakuan yang muncul dari para murid dekatnya, orang-orang yang langsung mengaji satu majelis dengan Abu Hanifah seperti Imam Abu Yusuf Al-Hanafi yang wafat tahun 183 Hijriah dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani wafat 190 Hijriah. Di antara kisah kewaraan Imam Abu Hanifah yang ditulis Imam Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi dalam bukunya, yaitu saat Abu Hanifah menyedekahkan hasil perjualan baju yang dinilainya syubhat. Suatu ketika ulama yang juga entrepreneur itu menyuruh salah seorang partner bisnisnya yang bernama Hafs untuk menjual baju komoditas miliknya. Tapi sayang, barang yang hendak dijual itu tidak utuh, terdapat cacat pada bagian baju tersebut. Karena itu Imam Abu Hanifah berpesan, di baju ini terdapat cacat. Kalau ada yang ingin membelinya, beritahulah dahulu di mana bagian cacatnya. Namun sialnya Hafiz ini malah lupa pesan Abu Hanifah. Ia langsung menjual baju itu tanpa menunjukkan celahnya. Sedangkan untuk menemukan si pembeli tadi sudah tidak mungkin. Bayangkan saja di tengah pasar yang sangat ramai, dipadati orang-orang yang tidak dikenal, datang dari segala penjuru. Mengetahui hal itu, Abu Hanifah langsung menyedekahkan uang hasil penjualan baju tersebut. Karenanya ia tidak marah atas keteledoran itu. Jangankan sampai marah, komentar pun tidak. Malahan Abu Hanifah menyikapinya dengan senyum ramah. Sungguh luar biasa, ia mampu meneladani akhlak baginda Nabi. Itulah profil singkat dan kisah kewaraan Imam Abu Hanifah yang tak lain bernama asli Nu'man bin Tsabit bin Zulta, yang lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah bertepatan pada tahun 699 Masehi. Dan sampai sekarang beliau masih diikuti pendapat-pendapat beliau karena beliau termasuk salah satu 4 imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini mendapatkan berkah dari Imam Abu Hanifah, dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.